Apa hukumnya kita bersyahadat lagi sedangkan kita sudah keturunan Islam oleh kedua orang tua kita? Bagaimana Ustaz? Entah ya, ngapain? Kau mau masuk Islam rupanya. Astagfirullah. Mau masuk Islam rupanya syahadat-syahadat lagi. Kenapa jelek kali muka aku di sini kurasa? Hah? Ya Allah. Kok hitam legam macam hantu belau? Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya, saudara. Bagaimana cara sholat hajat yang benar? Lihat di Google. Apa benar ini semua tanda-tanda kiamat sudah mendekat? Benar. Apa kau tanya lagi? Kau pun nanya entah apa-apa. Nanya tuh yang berkualitas sikit lah. Allahu Akbar. Ustaz, bolehkah saya menuntut ilmu dari orang talafi dalam ilmu tauhid? Dan apakah boleh membaca Quran tanpa suara? Pertanyaannya pertanyaan yang tidak bermutu. Bolehkah saya menuntut ilmu dari orang talafi dalam ilmu tauhid? Talafi itu kaum perusak, aliran sesat. Kau belajar ilmu tauhid dari talafi, cemana lah kau inilah haula wala quwata illa billah. Berapa umurmu nak? Kok pertanyaanmu gitu kali pun? Baik, saya jawab. Apakah boleh membaca Quran tanpa suara? Cemana membaca Quran tanpa suara? Pertanyaanmu tolol. Membaca Quran tanpa suara kayak mana? Begini. Cemana baca Quran tanpa suara? Oh alah. Ustadz, I love you. Gak nanya. Saya jawab pertanyaan berikutnya. Kalau pinjam uang dari bank buat modal usaha, bagaimana hukumnya? Haram, masuk neraka jahanam. Riba, berdosa besar. Saya nggak mau nanya Ustadz, saya cuma pengen lihat Ustadz live. Nggak mau nanya, pengen cuma lihat Ustadz live. Ya terserah kau lah. Sebelum wabah juga banyak renggang-renggang Ustadz. Nah, kalau renggang-renggang tak sempurna sholat. Di antara kesempurnaan sholat adalah merapatkan saf. Ustadz, saya mau belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Ya nggak tahu. Orang kau yang mau nuntut ilmu ke Kairo, mama kau nggak mengizinkan. Kok nanya saya? Kau tanyalah sama mamamu apa solusinya. Kan mamamu yang nggak mengizinkan kau berangkat kuliah ke Al-Azhar Kairo. Kenapa nanya saya? Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya, saudara. Apakah menonton video porno yang dilakukan secara rutin bisa dikatakan dosa? Ya dosa lah. Nengok aurat orang, nikah, nonton video porno yang dilakukan secara rutin bisa dikatakan dosa. Pertanyaannya konyol. Bagaimana caranya biar aku bangun untuk qiyamul lail? Aku sudah berusaha berkali-kali tapi terkadang kelewat waktu. Banyak dosa. Ya banyak maksiat. Sehat selalu Ustadz, sehat. Kalau wudu di lap pakai handuk itu bagaimana Ustadz? Gak bagaimana-bagaimana. Asal jangan kau lap aja pakai pakai, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kita jawab pertanyaan berikutnya, saudara. Bagaimana tentang Atta Halilintar? Atta Halilintar itu siapa? Saya nggak tahu. Tolong pertanyaannya pertanyaan yang berkualitas, bermutu, dan berbobot. Jangan bertanya dengan sesuatu pertanyaan yang tidak menambah iman, tidak menambah ilmu. Apa Atta Halilintar itu apa? Nggak tahu saya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena ada wabah begini? Diulang-ulang lagi pertanyaannya. Entah berapa puluh ribu kali udah dijelaskan. Udah dibikin video. Udah dijelaskan di YouTube. Nanya lagi. Memang pemalas. Bagaimana menghancurkan rezim laknatullah yang berkuasa saat ini? Macam betul aja lah kau mau menghancurkan rezim. Gak usah kau menghancurkan rezim sekarang. Kau ikut aksi 411, ditembak gas air mata aja kau lari. Sok-sokan jihad, sok-sokan mau berjuang, sok-sokan mau menghancurkan rezim. Bagaimana cara menghancurkan rezim? Menghancurkan rezim laknatullah yang sekarang ini?
aksi 411 ya, anak-anak muda banyak bacot, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbarnya keras kurang keras, ditembak gas air mata aja lari. Terbirit-birit, terkencing-kencing, terberak-berak. Pengecut. Mujahid kelas, mujahid palsu, mujahid abal-abal itu namanya. Gak usah nanya-nanya tentang rezim lah, ditangkap nangis. Bagaimana hukum sholat Jumat di rumah? Mana ada sholat Jumat di rumah? Ini yang nanya, ini pemalas ini. Malas belajar, malas membaca. Ya, itu dasar sekali, saudara. Mana ada sholat Jumat di rumah? Sholat Jumat itu di masjid berjamaah. Menurut madhab Syafi'i, minimal harus ada 40 orang. Menurut madhab Syafi'i. Sholat Jumat di rumah nggak ada. Sholat di Jumat, kau ada wabah corona, maka nggak sholat Jumat ke masjid karena masjidnya ditutup oleh pemerintah. Ya sudah, kau ganti sholat zuhur. Bukan sholat Jumat di rumah. Cuma ada sholat Jumat di rumah? Nggak ada sholat Jumat sendiri di rumah tuh nggak ada. Emang tahe. Ada aja pertanyaan orang-orang manusia-manusia akhir zaman ini. La ilaha illallah. Hukum bank syariah boleh? Hukum bank syariah nggak dihukum lah, masa pula bank syariah dihukum? Ustadz, bolehkah ganti utang puasa di bulan Sya'ban? Boleh. Mau nanya, apa benar hadis yang menyatakan wabah virus itu akan hilang pada awal bulan? Nggak tahu. Masya Allah, gurunda. Ustadz minta sorbannya, beli biar tahu kok harga. Ngapain kau pula minta sorban sama saya? Kau beli di pasar Tanah Abang biar tahu kok harganya berapa. Ustadz, suara apa yang berdentum di langit tadi siang? Suara apa? Mana ada suara apa-apa? Petir. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Maaf Ustadz, tadi itu kepencet, sedang error. Ustadz, apa hukumnya menunda puasa Ramadan karena sedang dilanda wabah? Mana bisa? Apa hubungannya sama wabah? Puasa Ramadan hukumnya wajib, nggak puasa murtad. Meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i hukumnya murtad, keluar dari agama, kafir. Karena puasa Ramadan itu diantara rukunun min arkanil Islam, rukun diantara rukun-rukun Islam. Ya, ada wabah. Terus kalau ada wabah, kenapa rupanya? Ada corona. Kok nggak bisa rupanya berpuasa walaupun ada corona? Corona itu kan di luar sana. Apa virus corona itu lagi gantung-gantung dia di atap rumahmu? Kok nggak berpuasa? Aneh-aneh aja pertanyaan. Bagaimana bapak kita memberikan uang kepada anaknya? Ustadz, bagaimana bapak tidak memberikan uang kepada anaknya? Bapak tidak memberikan uang kepada anaknya. Ya tidak bagaimana-bagaimana. Kau tanyalah bapakmu. Kenapa pula kau tanya aku? Astagfirullah. Bagaimana bapak tidak memberikan uang kepada anaknya? Kenapa saya tanya saya? Kok aku bukan bapakmu? Ustadz, agak dicukur sikit kumisnya. Suka-suka pula, kau pula yang ngatur. Mana? Ustadz, masih tengah Ramadan yang katanya UAS ada tanda-tanda itu kayak mana ceritanya? Mana tahu, kau tanya lah UAS. Ngapain kau tanya aku? Ustadz, jika ada masalah nah ingin sholat, apa niatnya sholatnya? Ini pertanyaan apa? Kau nggak bisa bertanya, jangan bertanya lah. Nanti ku semprot. Assalamualaikum Ustadz, jika ada masalah nah ingin sholat, apa niatnya sholatnya? Ini bagaimana cara memahami pertanyaannya pun nggak ngerti. Ya, Ustadz, kenapa dakwah Ustadz kasar? Apakah guru Ustadz begitu? Ustadz, kenapa dakwah Ustadz kasar? Kalau kau kasar menurut kau, nggak usah kau dengar. Pertanyaannya terbalik, kenapa kau dengar ceramah saya yang kasar ini? Kalau kau nggak suka dengan yang kasar, jangan kau dengar. Kau dengar A'agim yang lemah lembut, santun. Kau dengar itu ceramah Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham rahimahullah. Kau dengar itu ceramah Umar Mita yang lembut-lembut, Adi Hidayat. Kalau saya kasar, nggak usah kau dengar. Berarti kan yang tolol kau, bodoh.